Hari besar itu pun tiba. Panji dan Anjani berdiri di atas pelaminan, dengan senyum tidak pernah lepas dari bibir mereka. Setelah ijab kabul yang diucapkan dengan begitu hikmat, pihak keluarga memang langsung mengadakan pesta resepsi. Janji yang sungguh sangat sakral. Bahkan membuat Anjani berlinang air mata. Meski tidak mencintai Panji, tetapi mereka kini telah sah menyandang status sebagai suami istri. Status baru yang mengharuskan Anjani hanya memiliki pria itu dalam hidupnya. Entah sampai kapan, karena Panji sendiri tidak mau terikat. Rasanya berat membohongi keluarga, tapi apa daya karena mereka tidak memiliki hak untuk menolak perjodohan ini. Mata Anjani membulat, ketika dengan lembut Panji menarik tangannya. Tanpa permisi, pria itu langsung menempelkan bibir di atas kening Anjani. Tiba-tiba dada Anjani seperti dipukul palu, ketika bibir lembut Panji melekat di sana. Pria itu kemudian menjauh. Mereka saling bertukar pandang sejenak, ketika suara tepuk tangan akhirnya menyadarkan mereka. Anjani merasa sangat tidak nyaman. Ia menarik diri untuk sedikit menjauh. Sementara Panji terlihat tidak berniat meninggalkan tempat duduk. Mereka tampak serasi dengan padanan kebaya dan beskap sederhana berwarna putih. Hanya butiran mutiara Swarovski yang menunjukkan kualitas baju mereka yang tak biasa. Baju dengan rancangan sederhana, tetapi mampu menampilkan aura kecantikan gadis Jawa yang anggun dan lembut pada sosok Anjani. Tidak terhitung decakan kagum para tamu ketika melihat penampilan sang pengantin siang itu. Kamu benar-benar pandai memilih istri, sayang. Seorang wanita yang diketahui Anjani sebagai Mama Becky, memeluk sang suami dengan erat. Suami? Bahkan dia harus membiasakan diri, bahwa Panji si playboy sekarang telah resmi berstatus suami. Mama, bukan aku yang milih. Tapi bunda dan ayah. Seharusnya mereka yang bersanding dengannya hari ini. Raut muka Panji terlihat tidak senang. Kedua bola matanya melirik sinis pada Anjani, yang juga tengah menatap tidak kalah sebal. Untung saja para tamu sedang menikmati hidangan. Tidak ada yang mendengar kalimat sarkas itu. Anjani ingin sekali menonjok muka tampan Panji, kemudian mencopot sanggulnya. Pasti sangat menyenangkan, jika bisa menggantungnya di ujung hidung pria itu. Mereka berdua tahu alasan dirinya mau menikah dengan Panji, bukan karena dia menginginkan pria itu. Mungkin benar kata istilah. Semakin tampan seorang pria, maka semakin bodoh pula otaknya. Mungkin Panji salah satunya. Sekarang Anjani sudah menikah dengan salah satu pria terbodoh itu. Mama, terima kasih untuk gaun indahnya. Anjani memeluk wanita seumuran ayah mertuanya itu dengan erat. Becky hanya tertawa kecil melihat kelakuan gadis itu. Sejak pertama mengenal Anjani, Becky memutuskan menyukai perangai Anjani yang ramah dan sederhana. Menurut penilaiannya, gadis itu memanglah yang paling cocok bersanding dengan Panji. Melihat daftar mantan kekasih Panji selama ini, Anjani adalah kandidat paling istimewa. Deretan mantan Panji, semua berasal dari latar belakang luar biasa. Penampilan dan sikap mereka juga selalu seperti dipaksakan. Anjani laksana oase sejuk, untuk jadi tempat tinggal selamanya bagi Panji. Tapi tentu jika Panji berpikir dengan menggunakan seluruh volume otaknya. Namun Mama Becky meragukannya.
Nanti malam mama sendiri yang akan mendandanimu cantik. Terima kasih banyak Emma. Apa mama mau makan sesuatu sekarang? Iya, apa kamu mau menemaniku? Tentu saja Emma. Ayo. Hall di salah satu hotel milik Panji, tepatnya tempat di mana akad dan resepsi dilaksanakan. Ruangan luas bergaya klasik itu, memang sudah penuh dengan tamu undangan. Untuk tamu siang hari memang dibatasi hanya kalangan keluarga besar dan para sahabat. Meski begitu, jumlah yang datang ternyata sangat banyak. Sementara acara resepsi malam hari, dikhususkan hanya untuk para pejabat dan relasi bisnis. Aku mau menemani mama makan siang. Kamu duduk saja di sini. Nikmati suara merdu diva mantan kekasihmu itu ya. Anjani berbisik, sebelum menyeret kaki menuruni panggung pelaminan, dan menyambut tangan Becky yang sudah menunggu di bawah. Panji melihat kepergian dua orang wanita itu dengan hati dongkol. Bahkan mereka tidak bersusah payah menanyakan, apakah dia lapar atau tidak. Pria itu duduk sambil menatap nanar seluruh perhelatan besar itu. Semua orang bergembira, dan menyangka dirinya adalah pengantin yang berbahagia lahir batin. Hai bro. Kenapa mukamu lecek begitu? Tirta mendekati dengan segelas es teh, yang langsung disambar Panji dengan kesal. Kalau kamu cuma ingin meledekku, mending batalkan saja. Aku sedang tidak ada waktu untuk meladenimu. Ada apa denganmu? Istrimu cantik begitu, masih saja tidak bersyukur. Kamu memang aneh. Tirta menggeleng tidak percaya. Jauh-jauh dia terbang dari London bersama istri, dan suami istri Sheridan hanya untuk melihat pernikahan sang sahabat. Dia sangat penasaran dengan gadis pilihan kedua orang tua Panji. Namun sekali pandang, Tirta sudah tahu satu hal. Anjani memanglah sosok yang sangat berbeda, dibanding para gadis di sekitaran Panji selama ini. Aku bahkan tidak menginginkan pernikahan ini. Wajah Panji terlihat makin kusut. Tidak ada yang pernah tahu isi hati pria itu seperti Tirta. Pria itu sangat tahu jika Panji menyembunyikan sesuatu. Tirta menepuk bahu sang sahabat untuk memberi dukungan. Jalani dan kenali dia lebih dulu. Aku rasa ini bukan hanya berat bagimu, tapi juga baginya. Kalian perlu komunikasi yang baik, untuk mengatur rumah tangga kalian ke depannya. Ucapan Tirta benar. Panji memang merasa, dia perlu berbicara serius dengan Anjani. Dia mungkin pria paling brengsek di muka bumi ini, karena sering berganti kekasih. Tapi dia masih memiliki sisi baik, dengan tidak merusak kehormatan wanita yang dekat dengannya. Dia memiliki bunda yang sangat dicintai, dan juga adik perempuan yang teramat disayang. Panji sangat percaya karma buruk akan menimpa dirinya, jika berbuat melanggar etika. Sebisa mungkin Panji ingin menjaga mereka. Tapi bahkan aku tidak ingin melihat wajahnya. Ucapan Panji membuat Tirta tertegun sejenak. Panji yang dia kenal, adalah sosok hangat dan selalu percaya diri. Sosok yang selalu menganggap dirinya, memanglah pantas untuk dicintai para gadis. Perpaduan otak pintar dan harismanya, selalu menjadi andalan. Bukan hanya untuk menaklukkan para investor berhati dingin, tetapi juga para wanita cantik yang akan dengan sukarela mendekat. Kamu masih belum bisa melupakan Joanna?
Panji menatap Tirta sesaat. Nama gadis itu memang masih membekas dalam di hati. Gadis itu adalah cinta pertama ketika di SMA. Karena suatu hal yang tidak jelas, gadis itu pergi begitu saja. Panji yang merasa kehilangan cinta, akhirnya melampiaskan pada aksi-aksi balap liar dan ugal-ugalan. Hatinya berubah kosong, dan seakan tidak tersentuh. Hingga akhirnya dia menjadi pria seperti itu. Panji menyukai dikelilingi para gadis. Dia menyukai kepopulerannya, menyukai segala kelebihan yang dimiliki dan dapat memanfaatkan dengan baik. Semakin bertambah umur, Panji juga semakin gencar mencari gadis yang mungkin cocok untuknya. Nama Joanna terkadang memang masih timbul dalam dadanya. Hei, itu masa lalu. Aku hanya merasa kehilangan kebebasan lebih cepat dari yang aku inginkan. Ceka, kamu memang brengsek gila. Ayahmu akan langsung mencincangmu, jika tahu kelakuan gilamu. Yang penting sampai sekarang aku masih pada batas aman. Memangnya mau kuat sampai kapan? Sudahlah. Sebaiknya salurkan saja pada istrimu itu. Dia tidak kalah seksi dengan para model Victoria's Secret. Tirta mengaduh ketika keningnya kena sentilan keras dari Panji. Jaga bicaramu. Dia memang istriku, tapi aku tidak berminat untuk menidurinya. Mungkin saat ini belum, entah nanti.